Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, penggemar setia channel Naruyo Agro. Kali ini kawan, siang ini saya akan mereview pertanyaan dari penggemar Naruyo Agro terkait dengan integrasi pertanian dan pemanfaatan lahan yang lebih efektif. Ada dua komentaran dari penggemar Naruyo Agro bahwa kesulitan karena nggak ada lahan. Ya, kita maklumi ya, masyarakat di Indonesia itu rata-rata, kalau di desa saya rata-rata itu emang penduduk itu paling mempunyai lahan sekitar 1/10 hektar atau sekitar 1000 meter persegi. Ya, ada mungkin yang lebih dikit, mungkin di daerah perkotaan mungkin hanya nggak ada lahan lain selain yang ditempati atau tempat tinggal dan pekarangan sekitar. Itu terkait dari 5K, lahan 5K atau lahan 5000 meter persegi itu standar untuk satu keluarga besar ya, untuk kelas 4 atau 5 anggota keluarga. Jadi mungkin untuk yang keseharian menjadi pekerja atau mungkin tidak full untuk bekerja tani dan mungkin lahannya juga sedikit, tidak punya lahan selain rumah yang ditempati, tidak, sebenarnya nggak ada kendala kawan. Kita mulai juga dari kecil, jangan langsung besar itu bahaya. Kita mulai dari pekarangan rumah sendiri, dimanfaatkan pekarangan yang ada seperti di halaman atau mungkin pekarangan belakang rumah atau mungkin yang di atap, yang di atas, yang punya atap beton itu dimanfaatkan di atas. Bisa diberi media untuk tempat tanah ya, untuk media tanahnya berupa mungkin ada galon bekas atau mungkin bekas fiber atau mungkin bekas tandon air, itu dimanfaatkan bisa untuk media untuk tempat tanah ya, media tanam. Dan juga nanti juga bisa digunakan untuk aquaponik. Jadi sistemnya berfungsi dari tanaman nanti bersambung ke kolam ikan. Jadi sebenarnya sistem integrasi pertanian itu lebih enak dijelaskan lewat sistem aquaponik. Jadi dari kolam ikan, mungkin kontennya saya belum bisa buat ya, karena saya belum punya media untuk menjelaskan secara praktek dengan aquaponik. Saya jelaskan aja secara teori. Aquaponik itu sistemnya itu kolam ikan yang di wadah, ditempatkan di atas bisa, di bawah bisa, dibalik juga bisa. Nanti dari kolam itu ada ikan di dalamnya. Terus kita masih kasih makan organik juga kalau bisa ya, atau pelihara cacing, atau mungkin kalau ikan lele bisa pelihara bekicot, nanti dicampur sayur, juga bisa dicampur limbah-limbah rumah tangga. Yang penting itu bahannya organik. Jadi untuk skala pekarangan rumah nanti bikin sistem aquaponik juga bisa, atau mungkin kalau enggak aquaponik dikocor aja nggak bisa. Jadi aquaponik itu dari saluran pembuangan itu dialirkan ke bawah atau dipompa. Jadi sisa-sisa feses atau kotoran ikan itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman, mungkin sawi, bayam dan lain-lain, ataupun kangkung ya. Jadi nanti ketika kotoran dialirkan ke tanaman itu otomatis akan menjadi pupuk. Terus dilanjutkan nanti dialirkan lagi air bersih setelah disaring sama akar-akar tanaman, itu dialirkan kembali ke kolam. Itu namanya integrasi pertanian dan peternakan, penjelasan secara simple ya.
tapi membutuhkan alat. Nanti cari aja alat bekas untuk sistem itu. Mungkin ke depan kalau insya Allah saya akan bikin ilustrasi praktek ya terkait aquaponik, integrasi pertanian lewat aquaponik. Jadi untuk taman mini gitu aja. Kita mulai dari kecil, nggak usah punya lahan besar. Setelah konsep jadi, maksudnya itu konsep jadi, setelan antara pertanian dan peternakan itu bisa muter dan bisa saling melengkapi tanpa kita beli. Itu nanti setelah kita belajar di situ dari kecil, setelah berputar kita tinggal mengembangkan skala besar dengan tinggal mengalihkan sistem itu. Kalau sistem 5K kan gini, 5.000 meter lahan bisa untuk mencukupi 4-5 anggota keluarga. Itu sistemnya kita sedia domba atau kambing 1 ekor jantan 2 ekor betina. Itu nanti yang cover pakannya dari 3 ekor domba itu nanti dari hasil pertanian jagung, nanti apanya itu kebunnya atau daunnya dan batangnya nanti bisa diselip dan bisa dikeringkan dan bisa dibikin silase atau hay. Jadi itu bisa mengcover selama 1 tahun untuk benih jagung yang kita gunakan saat sistem 5K. Terus untuk itik, tanam untuk kita pelihara itik itu di cover dari atau ayam kita di cover dari dari tanaman jagung, tanaman apa itu, tanaman sorghum atau jawawut, itu juga bisa di cover dari itu. Jadi untuk kebutuhan itik kambing di cover dari jagung dan sorghum. Selanjutnya untuk yang kebutuhan pakan ikan lele itu nanti bikin kandangnya itik di atas kolam ikan lele. Jadi kenapa saya sarankan itik atau bebek, karena itik atau bebek itu penyerapan nutrisi dan pakan itu pendek. Jadi tidak keseluruhan hasil feses atau kotoran itu terserap maksimal oleh itik atau bebek. Jadi sisa nutrisi itu masih ada di dalam kotoran bebek. Jadi nanti setelah kotoran turun bisa dimakan oleh lele. Terus juga ditambahkan kita pelihara cacing ataupun pelihara bekicot bisa. Itu kan gratis. Bekicot atau cacing kita beri makan dengan limbah dapur atau limbah-limbah pertanian, nanti bisa sehat ya. Kita lanjutkan muter setahun, nanti di tumpang sari dengan ketela, pisang gratis tuh, terus sama kelapa. Nanti juga ditambah sayur-sayuran berbagai jenis, lombok. Dengan lahan 5K itu insya Allah cukup untuk 4 anggota keluarga atau 5 anggota keluarga. Yang penting pengairan di lahan cukup, baik sampai musim kemarau. Jadi pertanian tidak terhenti. Terus sistem tanamnya berganti-ganti kawan. Misal sehabis ditanamin padi gogo, itu untuk padi gogo untuk kebutuhan makanan pokok manusia. Jadi yang petaninya makannya nanti makan padi beras gogo itu untuk lahan kering. Itu cukup semuanya untuk muter 4 anggota keluarga. Selanjutnya kita lanjutkan yang skala tadi kecil. Kita manfaatkan pekarangan dan sela-sela, atau nggak bisa ditanam di polybag bisa. Kalau juga mungkin nggak mau polybag, yang di paving itu juga bisa dicongkel satu selang-selang gitu ya, satu-satu ditanamin jagung bisa, ditanamin sayur bisa. Mungkin samping sayur
terus yang lainnya jagung. Itu bisa untuk kasih makan. Nanti pelihara ayam dari kotoran apa ya, dari kotoran ayam nanti dibuat pupuk untuk tanaman seperti sayur ataupun mungkin jagung dan lain sebagainya, atau mungkin padi bisa ya. Terus kalau skala kecil biar muter, pelihara ayamnya jangan banyak-banyak, hanya cukup untuk menghandle limbah dapur. Kalau bisa usahakan jangan terlalu banyak beli ya, maksudnya kalau limbah rumah tangganya dikit, ditambah kita nanti nanam sayur, jadi sisa sayur plus limbah dapur bisa untuk kasih makan 2 atau 3 ekor ayam atau bebek atau itik. Jadi bisa muter. Jadi kalau diusahakan jangan beli. Terus lagi kawan, kalau di desa sebenarnya kita itu banyak lahan nganggur ya di tetangga-tetangga itu. Gak tahu kalau di kota. Itu sebenarnya kita kalau mau nego yang pemiliknya, Pak ini lahannya kok enggak diolah, misal saya olah, terus nanti dibagi hasil jenengan tak kasih apa ya, bagian seperberapanya gitu atau seperlimanya, nanti saya pupuk, saya tanemin, ini boleh nggak? Biasanya boleh ya. Soalnya kenapa? Mungkin paling dia juga nitip tanaman apa gitu. Karena banyak juga kadang orang itu bingung cari pekerjaan, tapi lahan sendiri dibiarkan nganggur. Ya beda dengan orang yang mungkin nggak waktu luangnya nggak ada, tapi sebaiknya kalau waktu kita nggak ada waktu luang itu ditanam-tanamin yang produktif lainnya seperti kayu sengon atau mungkin kelapa. Jadi nggak terlalu banyak urus kayak pisang. Kayak saya tanamannya nggak bisa ya saya tanam sayur karena saya juga sibuk tiap hari. Paling saya bisa memanfaatkan waktu luang untuk cari pakan ternak itu paling sekitar 3-4 jam. Jadi nggak ada waktu saya untuk menanam sayur, nanam palawija itu jarang, nggak bisa ada waktu. Jadi tanaman saya cuma kelapa, sengon, jenis kebun-kebun lain, jadi nggak memerlukan waktu terlalu banyak. Jadi kawan, kalau petani bisa full waktunya untuk bertani, tanamlah tanaman jangka pendek seperti sayur, lombok, itu hasilnya luar biasa. Beda dengan orang yang waktunya kurang seperti saya terpaksa harus tanam yang sistemnya kebun dan kayu. Jadi untuk mensiasati lahan biar ndak nganggur ya, atau ndak ditanamin, itu biar lahan bisa produktif dan bisa menghasilkan. Coba yang kawan-kawan yang nggak punya lahan untuk bertani atau beternak, manfaatkan lahan pekarangan yang ada sekitar rumah. Kalau itu kita sudah mandiri, bisa muter biar kecil, carilah ke langkah besar. Ada yang mungkin nggak punya modal, kita punya rekan, punya teman, punya saudara, coba kita silaturahmi ke rumahnya, kita nego baik-baik. Yang penting kita amanah sesuai dengan janji. Terus jangan merugikan yang punya lahan. Negosiasi yang baik, insya Allah itu dikasih. Ya, cukup sekian. Tidak ada kata, tidak ada solusi atau Yang penting tergantung niat dan kebersamaan kita dalam bermasyarakat, bertetangga dan bersaudara. Semua ada solusinya. Selamat bereksperimen di dunia peternakan dan peternakan. Semua pasti bisa. Saya juga belajar. Saya sendiri masih belajar. Kita saling-saling belajar dan saling berinteraksi dan berbagi pengalaman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.